Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Pada malam ini kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Abidin pada faslun, pasal yang menerangkan bahayanya riya dan ujub secara ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah pasal fa'alaika biqat'i hadhil aqobat. Maka wajib baginya dengan memutus tanjakan, rintangan al-mukhawwifati yang menakutkan, yaitu rintangan yang mencela, yang menyebabkan tercela, yang menyebabkan amal ibadah tidak diterima. Zatil maqati'i, yang mempunyai kekuatan memutus. Wal muta'alibi wal mata'alibi, dan yang merusak. Dengan sungguh-sungguh menjaga. Inna sahiba bid'ati ta'ati, maka sesungguhnya yang mempunyai dagangan taat ini pinjam istilah di doa, dagangan, bukan berarti dagangan biasa, itu bukan. Qad telah memutus kullatilkal aqobati, pada setiap tanjakan-tanjakan itu. Tahammala, dan telah menanggung tilkal masyaqqati, pada kesulitan-kesulitan itu. Hatta hasalat lahu, sehingga berhasil padanya bid'atun minal ibadati, perdagangan dari ibadah. Azizatun, yang mulia, syarifatun, yang mulia, atau tafsir. Fa'innahu la makhofata, fa'innahu la yakhofu, maka sesungguhnya ia tidak takut ada bid'atihi, atas dagangannya, tilka, yaitu dagangan ibadah, illa fi hadhil aqobati, kecuali di dalam tanjakan ini. Inna fiha, maka sesungguhnya ada padanya maqati'a, hal-hal yang memutuskan, yahzaru, yang takut, antus rababiha, akan ditiadakan padanya, dilepas padanya, idoatuhu, dagangannya, wa matalifa, dan hal-hal yang memutuskan, yahdaru, yang takut, ayyabtu minha,
akan nampak darinya apa penyakit tufsidu yang bisa merusak alaihi atasnya ta'atahu ketaatannya. Summa a'zamuha, kemudian paling besar-besarnya kotor yang membahayakan, wa'amuha, dan yang paling umum, ukuan jatuhnya, terjadinya hadanil qati'ani, ya ini dua hal yang memutuskan, alladzani yang mana keduanya huma ar-riyah, keduanya itu adalah riya, wal ujub, dan ujub membanggakan diri. Panazkar, maka hendaklah kami menyebutkan fi kulli wahidin minha, pada setiap satu min huma dari keduanya, usulan pada pokok-pokok mukniatan yang memuaskan, tujarriduha, yang mengkhususkannya laka untuk la'allaka, semoga kamu tukfa dicukupi muknataha, kesulitannya. Biiznillahi, dengan izin Allah, insyaallah. Maksudnya rangkaian tadi ini menerangkan bahwa ibadah itu ada hal yang bisa menghalangi, yang harus dihilangkan penghalangnya. Yang bisa menghalangi harus dihilangkan, disingkirkan. Keduanya yaitu riya dan ujub itu. Amal riya itu ada riya, beramal untuk manusia, beramal bukan karena Allah, tapi supaya dilihat manusia, atau tasmih namanya, diperdengarkan. Tadi malam saya ngaji tasmih, padahal tidurnya itu. Amariyahu fa'azkuru, maka akan menyebutkan saya di padanya awalan, pada permulaannya. Qala Allah subhanahu, firman Allah Maha Suci Dia, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati, dialah Allah yang menciptakan 7 langit, wa minal ardi, dan dari bumi, mislahunna, seumpama dia, langit itu artinya sama-sama 7. Yatanazalul amr, berlaku perintah Allah, bainahunna, antara dia. Maksudnya perintah Allah berlaku pada bumi dan langit. Lita'lamu, supaya kalian mengetahui, anallaha, bahwa Allah Ta'ala ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Wa anallaha, dan sesungguhnya Allah qad ahata, telah meliputi bi kulli syai'in, pada segala sesuatu, ilman, ilmunya. Di dalam surah At-Tolak ayat 12. Ka'annallaha, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala Dia yaqulu, berfirman, inni khalaqtu, sesungguhnya saya telah menciptakan,
as-samawati langit-langit, wal ardo dan bumi. Saya sudah ciptakan langit dan bumi itu. Wa ma bainahuma dan yang di antara keduanya, maksudnya udara-udara, awan dan sebagainya. Fi kulli hadhil sonai, pada setiap ini ciptaan-ciptaan, wal badai dan keindahan. Apa itu dan saya telah mencukupkan binadorika dengan pandanganmu, berita lama supaya kamu mengetahui anni bahwa saya qadirun maha kuasa, alimun maha mengetahui. Wa anta dan sedangkan kamu tusolli sholat rakaataini 2 rakaat ma'ama fihima serta apa-apa yang ada pada keduanya, yaitu di dalam sholat 2 rakaat itu. Minal ma'ayibi, dari aib, artinya hal-hal yang merusak di dalam sholat. Sholat nyari bayaran misalnya, itu kan merusak ya. 2 rakaat aja rusak, apalagi banyak. Wa taksir dan telidor. Walau takfi, apakah tidak cukup binadori dengan pandangan, dengan melihat saya, pandangan saya ilaika padamu, wabi ilmi dan dengan ilmu saya, juga dengan pasanai dan ujian saya alaika atas, wasukri dan balasan saya. Sukri itu di sini artinya balasan, bukan syukur saya. Kalau syukur saya kepada itu syukurnya Allah kepada hamba, kan nggak mungkin. Masa Allah syukur sama Azmi itu? Apa hebatnya si Azmi kan itu? Makanya intinya balasan. Hatta tuhibba, sehingga kamu senang, an ya'lama, supaya mengetahui al-khalqu makhluk, liyamdahuka, supaya memuji kamu. Idzalika, pada demikian itu, ayakunu dzalika wafa'un, apakah demikian itu memenuhi janji? Artinya apakah kayak begitu itu syukur? Maksudnya poin yang pertama, Imam Ghazali menjelaskan amar riya itu tadi. Satu ayat saja saya terangkan. Saya sudah menciptakan langit-langit dan bumi. Perintah saya berlaku kepada 2 makhluk itu. Supaya kamu tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah Maha Besar, Allah Maha Sempurna, sempurna kekuasaannya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha meliputi ilmunya, ahata bikulli syai'in ilma. Karena apa kamu beribadah? Untuk makhluk, supaya dilihat makhluk begitu. Kamu sholat saja banyak rusaknya, karena kamu tidak betul-betul memandang saya. Maksudnya sebenarnya cukuplah kamu melihat kekuasaan saya, ilmu saya, dan saya sudah memberikan kemuliaan padamu, memujimu. Tapi mengapa kamu lebih senang dilihat makhluk, tidak fokus ibadahmu kepada saya? Mengapa kamu beribadah tapi
menyekutukan, bukan semata-mata karena saya, tapi masih kepingin dilihat oleh orang. Itulah yang disebut dengan riya. Maksudnya kenapa kamu masih riya? Kalau kamu mandang betul-betul saya yang maha kuasa, makhluk itu lemah, paling tinggi mahasiswa, ya, sampai ada tulangnya marah-marah sama keponakannya karena dia sudah mahasiswa tetap panggil-panggil. Mahasiswa, maha kuasa katanya kan. Suruh ini ada yang mandi katanya. Kenapa saya yang maha kuasa? Saya yang menciptakan bumi dan langit ini menunjukkan saya kuasa atas segala-galanya. Tapi kamu beribadah bukan untuk saya, untuk makhluk. Itu namanya secara ilmiah. Sehingga kalau kita beribadah untuk makhluk, untuk supaya dilihat orang, dengan penjelasan ini merasa bahwa Allah nggak senang kalau ibadah itu tidak fokus untuk Allah. Allah nggak senang orang yang beribadah itu dengan niat berkongsi, kongsi beribadah untuk Allah dan ibadah untuk makhluk. Sedangkan manusia saja dengan yang disenanginya tidak senang kalau senangnya itu berkongsi. Apalagi Allah, misalnya kayak Hasan ini, udah punya pacar satu, dia selingkuh. Ya. Jelek tingkat. Ya. Selingkuh bergaya dia seorang banyak duitnya. Padahal sulit dia. Maka yang satu itu, yang diselingkuhi itu kan nggak senang. Udah pasti nggak senang. Ditanya sama Hasan secara manusiawi, kenapa abang selingkuh? Betul. Selingkuh itu selingan indah keluarga utuh. Betul. Tapi ini nggak usah kecil ya. Ya, ini kata orang itu ya. Manusia saja diselingkuhi nggak senang, yang lemah. Allah yang maha kuasa diselingkuhi ibadah untuk Allah dan untuk orang lain. Ibadah untuk duit, untuk cuan. Kalau dibayar jadi imam, kalau nggak dibayar jadi imam. Ya kan nggak ada kayak gitu kan, bukan si Azmi. Kalau Azmi lebih parah lagi itu. Ini baru penjelasan yang pertama oleh Imam Ghazali. Belum lagi kalau dijelaskan tentang Allah itu telah memberikan nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak ada bandingannya, berupa diantaranya rezeki, sandang, pangan, papan, makanan datang sendiri kayak siapa, dikasih beras tiap bulan. Tapi entah siapa yang ngasih nggak tahu. Maksudnya itu pemberian hasil korupsi atau enggak itu nggak tahu. Yang penting diterima sama si alim dengan girang dia. Makanan, pakaian, kayak Azmi pakaian cantik-cantik dia dikiranya ganteng kali misalnya. Lalu
tempat tinggal Azmi gratis ada, nggak nyewa. Sampai di situ aja, sampai tua pun boleh. Di masjid sampai kamar mandi itu. Tapi itu namanya nggak berani hidup. Orang itu kalau nggak berani hidup mati saja. Kalau nggak berani mati, hiduplah, diperjuangkan. Takut hidup, mati saja. Orang untuk sendiri saja kok ketakutan. Untuk nanggung dirinya sendiri aja takut, nggak bisa makan. Belum lagi nanggung anak orang. Makanya Imam Ghazali sampai mengatakan, ayakun dzalika aqlan. Apakah demikian itu adalah orang yang berakal? Pakai akal apa enggak kayak begitu itu? Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan rahmat, Allah yang memberikan nikmat, Allah yang maha kuat dan maha kuasa, Allah yang maha sempurna, tapi ibadah untuk manusia yang lemah. Iya. Jadi ngaji tauhid cuma tahu gitu aja. Kalau ini gini kita enggak dilanjutkan ya. Yardo ahadun bi nafsihi. Meridhoi seseorang untuk dirinya sendiri. Wahai haka, celaka kamu. Apalau ta'lamu, apakah kamu tidak berakal? Oleh karena itu, ibadah karena Allah hakikatnya itu yang disebut namanya ikhlas, tidak riya. Karena itu kalau di hukum fikih ya riya itu haram, karena ikhlas itu wajib. Ikhlas itu permuain. Berarti kalau nggak ikhlas haram. Kalau tujuan fikih. Oleh karena itu Nabi mengingatkan akhwafu alaikum al-syirkul asghar wa riya. Yang paling saya takuti buat kalian itu syirik yang kecil, yaitu riya. Nanti di hari kiamat Allah berfirman pada orang-orang yang pamer, pergi saja kamu kepada orang-orang yang kamu pameri. Misalnya kepingin disuting, pergi saja minta pahala sama orang yang ngerti. Karena kalau nggak disuting nggak senang. Ada orang yang kayak gitu. Itu disebutkan dalam satu hadis. Gambaran orang yang riya itu kayak gitu, sehingga bahayanya itu tidak diterima ibadahnya orang yang riya. Orang yang riya itu ciri-cirinya adalah niatnya tidak murni karena Allah. Itu ciri-cirinya. Tidak konsisten dalam beribadah. Karena ketika ada orang yang mau dipameri, nggak jadi. Mau ngaji, kalau ada siang gitu. Tapi kalau siang itu nggak ngaji, nggak jadi. Dulu kan kalau ngaji, kalau mau dibonceng siang itu ngaji apa? Kalau nggak dibonceng, nggak terasa kata saya. Dulu masih muda sekali ya.
Kan lebih muda Februari kan daripada sekarang kan. Ya ngaku tua. Itu pun di posting aja sudah kepingin nikah. Kalau imam macam mana? Kalau imam nanti kan sholat maghribnya baca surat Al-Baqarah tapi 5 ayat aja. Sedangkan Nabi kan watasnya dari Al-Buka sampai An-Nas katanya. Tapi itu dibaca 5 ayat itu termasuk indikasi riya macam mana? Karena maghrib kan rame. Ada indikasi ke situ tuh. Iya, apa yang kau bilang itu iya itu. 5 ayat aja surat Al-Baqarah itu. Yang paling pintar itu kan Nabi. Nabi nggak membaca itu. Yang paling pintar itu Nabi ngasih tahu kalau sholat Jumat, kalau pendek, Sabihis sama Al-Ataka yang ada Naimah itu. Ingat aja sih Hasan. Itu dia surat nggak bisa lupa. Sampai nyawa tinggal sedikit pun. Lepas siang ada Naimah itu juga. Karena itu cinta pertamanya, cintanya monyet. Cinta kayak monyet. Beda kalau Azmi itu udah hancur-hancuran. Betul juga. Udah ngumpul uang pun diambil juga. Pikirannya iya, rupanya tidak. Kan enggak itu kan. Kemarin udah dikasih tahu. Karena ada rasa itu gak menghirukan. Si Hasan kan gak punya rasa. Karena gak ada yang dirasa. Kalau ada pun si Hasan gak mau. Karena yang belum siap katanya. Orang yang riak tidak tadi ciri-ciri yang nomor 3 itu tidak menghiraukan masalah ikhlas. Yang penting didengarkan sama orang budaya. Itu namanya riak. Kalau ditinjau dari segi itu, sedikitlah amal ibadah itu diterima. Tanpa sifat kasih sayang Allah, maka sedikit amalan itu diterima. Kalau Allah menggunakan sifat adil, imam-imam termasuk itu. Si Azmi kan nggak imam, marbot ya. Ya, karena marbot itu kadang imam kadang enggak, tapi ditulis di situ. Kalau marbot nggak berhak jadi imam. Jadi yang mau jadi imam masih ada dia belum masuk waktu. Begitu orangnya berhenti dia aku udah masuk. Kacau kali. Ada di Jakarta Masjid Istiqlal. Ya ini kan pernah ke Masjid Istiqlal kan. Ini tua. Masjid Istiqlal orang ustaz-ustaz dari Medan itu datang ke sana. Ada yang kori 3 kecamatan lah. Kepingin azan sekali pun jadi seumur hidupnya di Masjid Istiqlal. Misalnya tinggalnya di Tembung. Menghubungi sama bagian klinik servis. Pak, saya bisa azan sini. Oh bisa. Siap-siap kan dia ngatur suara segala macam. Begitu minta kepingin azan ya supaya nanti diabadikan azannya itu divideokan azan di Masjid Istiqlal gitu. Begitu jalan mau azan kata muadzin aslinya, oh belum masuk waktu. Muadzinnya pakai jubah putih,
peci hitam kayak korek api gitu lah. Kayak korek api. Begitu orang itu balik, terus udah masuk langsung. Muadzinnya itu ada. Muadzin di situ itu kan digaji. Kalau tamu asal tamu masuk azan, jadi gimana gajinya kan gitu. Suruhlah ketua yang bagian rombongan menasihati itu. Malu aja orang kita. Ini jihad itu. Jadi saking kepengennya itu mau divideokan, ya sama aja lah. Ada di masjid sini pun divideokan kan bisa. Buat masjid Istiqlal. Jadi itu menunjukkan dia itu ria, kepingin kalinya. Ada lagi yang lebih parah lagi. Waktu di pusat dakwah di Bandung itu ada pusat dakwah, Pusdiklat. Itu khotib di situ satu ikat, atau saya itu ikat setengah kalau nggak salah. Ustaz yang dari Medan itu nanya dalam forum rapat, Pak, di sini khotib Jumat berapa Pak? Saya di situ termasuk. Alhamdulillah di sini 1,5 juta. Bisa masukkan saya Pak. Allah ya. Terus dia ngomong di belakang, ini kalau 4 kali udah nggak usah ngajar gitu. Kalau 4 kali dapat 1 bulan katanya, tiap cuma 1 jam saja kerjanya katanya. Udah 1,5 juta kali 4 katanya. Dibilang sama yang jawab. Di sini yang khutbah itu ketua-ketua, misalnya ketua NU, ketua MUI, ketua Muhammadiyah. Terus enggak bisa lagi katanya. Cemana malu saya di hadapan orang-orang. Saya kasih tahu sama ketua nasihat itu mas maju kalian. Maju kan. Itu kejadian. Saya nggak nyebut nama kan, jadi nggak apa-apa. Maksudnya ngasih tahu sama kamu supaya jangan kayak gitu. Hanya abang aja nggak apa-apa. Iya. Si kunci bukan Terutama kayak si Azmi lah, potongannya kan ada apa dia? Ada potensi. Ada potensi nanyakan kayak gitu itu. Ciri-cirinya orang yang ria itu tidak bisa tawakal, tidak bisa berserah diri kepada Allah, karena keinginannya itu karena manusia, jadi tidak ada tawakal itu. Padahal dalam masalah rezeki utamanya itu wajib tawakal. Baik tawakal mahdo atau ghairu mahdo. Tawakal ghairu mahdo artinya dia tetap berusaha tapi disertai dengan tawakal, berserah diri kepada. Tawakal mahdo itu yang sudah tingkat tinggi. Kalau seandainya nggak ada uang itu biasa saja. Kayak Iwan ini tawakal mahdo. Insyaallah. Kalau dibentak-bentak itu sama yang di rumah itu, dia mati dia mampus itu. Kalau yang tingkatannya nggak tawakal mahdo, kalau misalnya tinggal 100.000 duitnya udah bingung. Cuma nah, barulah cari sana cari sini. Baru ada mahasiswa yang mau bikin
Joki. Cari sana cari sini. Subat-subat pun jadilah. Belum hadapnya kan ya. Ciri-cirinya lagi diantaranya tidak mencari ridho Allah karena mencari kesenangan dilihat orang. Dan tadi sudah dibilang sama Allah Ta'ala, Allah yang maha kuasa tapi kamu beribadah sama yang lemah. Oleh karena itu bahayanya riya itu amalnya tidak diterima. Menurut ulama Malikiyah bukan hanya amal saja yang tidak diterima, batal amalnya. Jadi artinya sedekah, tapi menurut ulama Malikiyah dia riya, selain tidak dapat pahala, batal sedekah. Tapi ulama Syafi'iyah mengatakan pahalanya saja. Yang nomor dua yang lebih parah lagi, orang yang beramal bukan karena Allah, rusak tauhidnya. Rusak tauhidnya, ya susah. Rusak tauhidnya, rusak akhlaknya. Tidak ada akhlaknya kepada Allah. Padahal Allah tadi berfirman dalam penjelasan tadi, ditaklam supaya kalian tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua saja ya. Diajar banyak-banyak enggak pinter-pinter. Sedikit aja supaya masuk ya. Apalagi si ngaji itu macam jalan-jalan. Kalau enggak jalan-jalan dia kan di situ aja kan suntuk dia. Cari kegiatan tinggal. Jumpa sama kawan-kawan di Krakatau sana. Ya. Belajar sholawat gitu. Ketawa berarti, tapi udah nggak ada kawan yang pakai jilbab, sendiri lah. Jadi makan sendiri, hidup sendiri. Mau kumis dah. Aja kumis. Tidur di masjid pun sendiri. Wow. Makanya untung masih dekat masjid. Kalau dekat kasino tambah jadi administrasinya adminnya. Ya, yang kedua, ini Imam Ghazali mengajak berpikir secara ilmiah. Al-aslusani, pokok yang kedua, dasar yang kedua. Karena man kana lahu jawhar, sesungguhnya orang yang mempunyai permata nafisun yang berharga. Jadi ada kitab namanya Yaqutun Nafis itu berharga. Yakut itu artinya korupsi. Permata ya. Cuma karena dibuat orang namanya itu korupsi ya. Tapi dia nggak ngaku, bapakmu ini nggak korupsi. Tetangga saya itu. Tapi dia nggak menganggap sebagai tetangga karena dia pejabat. Bekas sekali. Yumkinu ayyakhudha fi samani, bisa padanya mengambil dalam harganya alfa dinari, 1.000.000 dinar. Waba'ahu bifarzin, maka kemudian menjualnya dengan uang receh. Makanya fulus itu artinya uang receh, uang kecil. Kata orang bahasa kasar gitu ya, uang pecahan. Kalau di kitab-kitab itu nukut besar, ya. Main di fulus, saya nggak punya uang, itu aja yang dibilang sama siasat.
ya. Padahal punya nukut ya. Fulis mampus. Benar fulis mampus. Alaysa yakunu dzalika? Bukankah ada hal demikian itu khusranan 'aziman, kerugian yang besar. Barang yang mahal dan indah tapi dijual murah, rugi yang besar. Wa ghubnan fadhi'an, dan kelalaian yang mengerikan. Wa dalilan bayinan, dan petunjuk yang nyata ala qissatil himmati, atas hinanya cita-cita, usurul ilmi dan kurangnya ilmu, wada'fir ra'yi dan lemah pendapatnya, warikatil akli dan kurang akal. Fama yanalu, apa yang ia dapatkan al-abdu sebagai hamba bi'amalihi dengan amalannya, minal khalqi dari makhluk, min madhatin dari pujian, wa hutamin dan harta dunia, bil idhofati dibandingkan ila ridho rabbil alamin, pada ridhonya Allah yang mengatur semesta alam ini, wa syukrihi dan pembalasannya, wasanaihi dan pujiannya, wasawabihi dan pahala. La aqallu dan sungguh lebih sedikit min farsin dari uang receh, fijan bi alfi dinari, dibanding 1.000.000 dinar, wa abdalika dan kelipatan demikian. Bal fijan di dunia, bahkan dibanding dunia wa ma fiha dan apa seisinya, wa akbar dan lebih banyak dan lebih besar. Ala yakunu minal khusranil mubin, apakah tidak menjadi kerugian yang nyata antum fawwita nafsaka, kamu meninggalkan dirimu, tilkal karomati pada kemuliaan itu, al azizati yang mulia, asyarifati dan mulia, bihadhil umuri al hakirati dengan perkara-perkara yang hina, ad-daniyah yang ringan. Lumayan karena kemudian jika ada, walaupun dalam min hadhihi ummati, harus bagimu dengan ini cita-cita al-khosisati yang rendah, vaksin, maka bermaksudlah, bertujuanlah kamu, yaitu kamu al-akhirat, menuju akhirat, terbakar, maka akan mengikutimu dunia. Kalau tujuan itu akhirat, kamu dapat dunia. Walutruk arid arroba, bahkan carilah pada Tuhan wahdahu yang Maha Esa, yuktika, dia akan memberimu ad-darain, dua tempat dunia akhirat. Itu huwa malikuhuma, karena dia Tuhan itu yang memiliki keduanya, jami'an semuanya. Wadhalika dan demikian itu qauluhu ta'ala, penjelasan firman Allah Ta'ala, man kana yuridu, siapa yang menginginkan sawabat dunia pahala ganjaran dunia, fa indallahi, maka merugi di sisi Allah. Sawabud dunia wal akhirati, yaitu pahala dunia dan akhirat. Surah An-Nisa ayat 103. Waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna huwa sungguhnya Allah Ta'ala la yu'tid dunya, sungguh akan memberikan harta dunia bi amalil akhirat, dengan sebab amal akhirat. Kalau tujuannya kamu akhirat, maka Allah memberi dunia. Wala yu'til akhirata, dan tidak memberikan kepentingan akhirat. Innahu yasrifu ankal qulub, maka menjadi usaha bi amali dunia dengan amalan dunia. Fa idza anta akhlasta niyata, kalau kamu mengikhlaskan niat, jarratal himmata, dan mengkhususkan cita-cita lil akhirat, untuk akhirat, fasarat lakal akhirat, maka
bagimu akhirat dan dunia jami'an semuanya. Wa in anta aradta, jika kamu menghendaki dunia dahabat angkal akhirat maka hilang darimu akhirat bil waktu pada waktu yang sama itu. Warubbama dan barangkali la tanalu dunya, tidak kamu dapatkan di dunia kama turidu seperti yang kamu mau. Wa in niltaha, jika kamu mendapatkan dunia wala taqolaka maka tidak kekal buatmu, fatakunu maka kamu menjadi khosirta, telah merugi dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Kata amal maka renungkanlah ayyuhal aqilu, wahai orang yang pintar, supaya kamu pintar. Jadi dipanggil kayak gitu, menggunakan akal. Maksudnya yang kedua ini Imam Ghazali mengajak berpikir bahwa barang yang mahal tidak pantas dijual murah. Menjual permata yang berharga yang indah dijual dengan harga yang rendah yang murah, itu sesungguhnya adalah tidak menggunakan akal. Maka sepantasnya permata yang indah yang mahal dijual dengan harga mahal. Kenapa dijual dengan harga murah? Itu menunjukkan kurang akalnya. Artinya mencari ridha Allah, syukur kepada Allah, pujian dari Allah, pahala dari Allah, itu adalah berarti barang yang mahal. Itu adalah sangat yang berharga. Oleh karena itu ibadah hendaklah mencari ridha Allah, bukan mencari kepentingan yang sifatnya sementara duniawi. Sehingga orang yang menginginkan pahala dunia, kepentingan dunia, maka merugi dunia akhirat. Karena sebenarnya dia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dunia dengan sebab akhirat, maka orang itu tidak mendapatkannya. Tetapi ketika orang itu betul-betul niatnya karena Allah, maka diberikan akhirat dan diberikan dunia. Sehingga kalau akhirat niatnya, dunianya dapat. Kalau dunia saja niatnya, maka akhirat tidak ada. Tapi ini mudah diucapkan, pengamalannya yang susah. Apalagi potongan kayak Azmi gitu. Diterangkan Quran pun apa itu Quran? Quran kok kayak gitu. Karena menurut dohirnya orang itu mencari harta, sehingga mendapatkan harta untuk kepentingan. Tapi ketika dia itu beramal untuk kepentingan, memang betul-betul ibadah, dia dapat dunianya. Oleh karena itu, cara memanage di hati itu yang penting. Jadi itu bisa bagus kalau manage di hati itu betul, tapi itu bisa ada tandanya. Kalau kebetulan misalnya nggak digaji, terus nggak jadi imam gitu, nggak betul ini. Berarti ini memang niatnya kepentingan duniawi. Tapi kalau nggak digaji, terus jadi imam terus di situ digain sama anaknya waktu misalnya, misalnya ya, terus di situ aja lah dibuatkan kamar mandi lagi, kamar enggak. Ruang tamu tinggal, ruang tamu. Nggak usah pakai ruang tamu, ada masjid kan ruang tamu ya.
Terus ditanya di mana tinggal di masjid. Kalau malam kepengen lapang baru bawa tikar di dalam masjid itu. Begitu sebelum adzan dilebar. Inilah kamar saya segini lebarnya katanya. Kamu kayak gitu? Enggak? Iya. Iya. Enggak, saya cuma kira-kira saja. Pas pula. Karena kan saya nggak pernah nengok kamu malam-malam di situ. Kayak Ngapain malam-malam di situ? panas. Kalau orang mikir lama-lama di situ, sedih kali lah hidup ini. Orang udah enak-enak di rumah, ada temannya, di situ aja. Paling tinggi temannya waktu wih mau kemana wih? Ngaji wah, itu aja lah komunikasinya. Iya, tapi dipanggil Ustaz gitu. Ustaz mau kemana Ustaz? Gitu. Lama-lama ditanya, jam berapa Ustaz? Jam 8 Pak katanya. Di mana rumahnya? Di Cipapan Pak katanya. Itu manage di hati itu yang penting, ya. Jadi pegawai negeri pun kalau di manage hatinya pun nggak apa-apa. Nggak bisa ini memang nggak bisa potongan manage. Ini apa adanya, mampus dia bilang ngaji itu tidur ya sini. Tahan kali apa katanya, karena satu hari kerja. Pikirannya yang satu hari kerja itu dia saja. Yang lain pun kerja juga ya. Lebih parah lagi, lebih keras lagi. Nanti kalau ditanya, kenapa kok bisa lupa? Banyak pikiran dan lupa. Yang lain udah punya istri, udah banyak punya anak. Kadang dimarahin sama istrinya. Dibekokkan juga sama istrinya kan. Itu justru yang banyak pikiran. Jadi itulah dia kadang-kadang tidak ngerti hidup ini. Karena itu harus tahu hidup. Hidup itu harus berani menghadapi kenyataan. Jangan lari daripada kenyataan. Dihadapi saja. Di masjid ada itu nggak berani menghadapi kenyataan. Kan di masjid memang enak, kalau mandi pun banyak airnya, nggak pernah beli air bayar air gitu ya. Bayar sewa. Bayar sewa pun enggak. Nanti anaknya juga pun masih di situ, dibikinkan kamar mandi lagi. Itu masih ada lapak tuh apa? Ya. Nah itu aja maksudnya supaya dibetuli apa tadi artinya sebenarnya tak bisa orang itu menjustifikasi orang itu ikhlas atau pemberian kecuali orang itu sendiri. Tapi tanda-tandanya saja ada. Kalau tandanya kayak gini arahnya ke sana. Nggak bisa iman terus langsung nggak ikhlas itu belum tentu. Ya. Lihat ini seperti ini, kan? Nah, kita tahu, ya. Lumayan aja. Riwayat itu. Kalau terus nanti kantor. Untuk kali kita sama orang. Alhamdulillah sudah. Memasukkan anak Muhammad di bawah. Memasukkan anak Nabi awal apa? Allah maafkan al-arifin. Allah maj'alna min ahli ilmi wal khair. ولا تجعلنا من أهل الشر والخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.